Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhoirunisa, kelas 12 MIPA 7 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winati Dewi, kelas 12 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengsiti Nurjana dari kelas 12 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Mardiana Sapitri dari kelas 12 MIPA 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, saya dari kelas 12 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Oktanul Balkis dari kelas MIPA 7, kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, yaitu tentang daftar transaksi selama bulan pertama kegiatan dari jasa konsultasi pajak prima bulan Desember 2019. Membacakan daftar transaksinya. Pada tanggal 3 Desember 2019, Tuan Handi sebagai pemilik menanamkan uangnya sebesar 50 juta dalam perusahaan yang baru didirikannya. Jurnal umumnya yaitu sebagai berikut. Jurnal umum yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Referensi sendiri terdapat pada buku besar. Pada tanggal 3 Desember 2019, kas bertambah. Kalau kas bertambah, berarti kas terdapat pada debit. Berarti debitnya adalah 50 juta. Kas terdapat di referensi halaman 101. Terus modal Tuan Handi. Modal Tuan Handi bertambah, berarti terdapat pada kredit. Kreditnya jadi 50 juta. Referensi modal Tuan Handi terdapat pada halaman 301. Keterangan tersebut adalah menanam modal. Pada tanggal 4 Desember 2019, membayar sewa ruangan sebesar 2 juta rupiah. Berarti pada tanggal 4 Desember 2019 beban sewa bertambah. Kalau beban sewa bertambah terdapat pada debit. Berarti debit menghasilkan 2 juta rupiah. Beban sewa terdapat di referensi halaman 501. Kalau kas berkurang berarti terdapat di kredit. Jadi kreditnya 2 juta rupiah. Kas berkurang terdapat di referensi halaman 101. Keterangan tersebut adalah menyewa ruangan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jasa konsultan pajak prima jurnal umum bulan Desember 2019. Sini saya akan menjelaskan tanggal 5. Dibeli perlengkapan kantor seharga 5.500.000 secara kredit. Faktor 035. Dan di sini di tabel jasa konsultan pajak prima jurnal umumnya itu keterangan tanggal 5 itu perlengkapan. Repnya itu 102. Jadi perlengkapan itu termasuk ke debit 5.500.000. Nah, terus di sini ada utang. Utang itu repnya 201. Jadi utang itu termasuknya ke kredit. Jadi 5.500.000. Dan di sininya membeli perlengkapan. Dan di yang tanggal 6. Di tanggal 6 itu dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000 sebesar 3 juta dibayar tunai PKK 002 dan sisanya akan dibayar kemudian utang. Untuk utang ini perusahaan mengeluarkan wesel 435. Jadi di dalam jurnal umumnya itu peralatan. Yang tanggal 6 itu kan peralatan keterangannya dan repnya itu 103. Jadi si peralatan ini itu termasuknya ke debit. Jadi 15.500.000. Nah, terus di sini ada kas. Kasnya itu repnya 101. Jadi si kas ini termasuknya ke kredit 3 juta. Nah, terus di sini ada utang. Utang itu ininya 201. Utang itu masuknya ke kredit. Jadi kenapa utang itu masuknya ke kredit? Karena berkurang. Jadi dari 15.500.000 itu dikurangkan dari kas itu 3 juta. Jadi sisanya itu
12.500.000, utang itu jadi 12.500.000. Nah, terus di sininya membeli peralatan. Saya akan menjelaskan jurnal umum dari daftar transaksi kegiatan jasa konsultan pajak Prima bulan Desember 2019. Dan kebetulan saya dapat yang tanggal 7 sama 10. Oke, saya bacakan. Tanggal 7 dibeli perlengkapan tunai sebesar 2.500.000. Tanggal 7 ada perlengkapan. Referensinya halaman 102 dan masuk ke debit senilai 2.500.000. Dan otomatis kas berkurang, jadi berkurang 2.500.000. Tanggal 10 soalnya meminjam uang dari bank senilai 70 juta. Dan di jurnal umumnya pinjaman uang masuk ke debit di referensi halaman 101 senilai 70 juta. Dan utang bank di referensi halaman 202 utang bertambah di kredit jadi 70 juta. Dan penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan yang tanggal 12 bulan Desember 2019. Dibayar rekening air, listrik, dan telepon sebesar 350.000. Untuk di jurnal umumnya tanggal 12 Desember 2019, beban air, listrik, dan telepon referensi halaman 502 senilai 350 masuk ke debit. Otomatis kas berkurang di referensi halaman 101 senilai 350 di kredit. Untuk tanggal 14 Desember 2019 menerima pembayaran dari klien senilai 28.900.000. Untuk di jurnal umumnya tanggal 14 Desember 2019 di kas pada referensi halaman 101 bertambah 28.900.000 di debit, dan otomatis pendapatan pada referensi halaman 401 bertambah 28.900.000 di kredit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal umum halaman 49 nomor 1 bagian nomor 17 dan 20. Nah, nomor 17 soalnya itu dibayar gaji pegawai sebesar Rp4.650.000. Nah, berarti Tuan Handi ini membayar gaji. Nah, artinya biaya bertambah, maka dicatat di debit. Nah, kenapa biaya bertambah? Karena ada pembayaran yang menyebabkan kas menjadi berkurang atau harta berkurang, maka dicatat di bagian kredit. Nah, ini jurnal umumnya. Terus yang kedua, yang nomor 20, bagian nomor 20, soalnya itu dibayar kepada Istana Mebel untuk peralatan yang dibeli tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp1.500.000. Nah, berarti Tuan Handi membayar hutang kepada Istana Mebel sebesar Rp1.500.000. Nah, berarti disimpan di bagian debit karena ini pembayaran dan menyebabkan kas berkurang, maka dicatat di bagian kredit Rp1.500.000. Transaksi dari jasa konsultan pajak Prima pada tanggal 25 dan 28 Desember 2019. Pada transaksi tanggal 25, Tuan Handi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp2.500.000. Dan pada transaksi tanggal 28 menerima pembayaran dari klien sebesar Rp11.500.000. Pada transaksi tanggal 25 mempengaruhi dua akun, yaitu yang pertama akun proyek Tuan Handi dan yang kedua akun kas. Pada akun proyek Tuan Handi terjadi perubahan pada kolom debit sebesar Rp2.500.000, dan pada akun kas terjadi perubahan pada kolom kredit sebesar Rp2.500.000 dengan keterangan pengambilan
pribadi Tuan Handi. Di situ. Pada transaksi tanggal 28 mempengaruhi dua akun. Yang pertama ada akun kas dan yang kedua ada akun pendapatan usaha. Pada akun kas terjadi perubahan pada kolom debit sebesar 11.500.000 dan pada akun pendapatan usaha terjadi perubahan pada kolom kredit sebesar 11.500.000 dengan keterangan menerima pendapatan usaha. Jadi jumlah keseluruhan pada kolom debit yaitu Rp194.900.000 dan jumlah keseluruhan pada kolom kredit yaitu Rp194.900.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.